Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat, serta jangan lupa untuk selalu berbahagia. Nah, kali ini Kurnia akan berbagi tips bagaimana Kurnia mengatur keuangan dalam 1 bulan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa gaji atau pendapatan Kurnia setiap bulannya itu tidak pasti ya Bun, karena ya maklum guru honorer, jadi untuk pendapatannya pun tidak menentu, dan juga untuk nominalnya tidak terlalu besar, tidak seperti bunda-bunda di rumah. Tetapi meskipun tidak terlalu besar, kita harus tetap bersyukur ya, karena alhamdulillah Allah sudah memberi rezeki kepada kita, mempercayainya kepada kita. Karena dengan bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Kurnia, untuk rezeki itu tidak hanya berdasarkan uang atau pendapatan, melainkan dari kesehatan, kemudian kecukupinya kebutuhan sehari-hari. Itu juga termasuk rezeki yang perlu sangat kita syukuri. Nah, yang pertama, Kurnia di sini untuk pendapatan 1 bulannya itu 1.600.000 Bun. Tetapi di sini juga tidak menentu. Kadang bisa kurang ya, lebih sering kurang ya, kurang dari 1.600.000. Nah, selain sebagai guru honorer, Kurnia juga ngelesi Bun, membuka les-lesan. Tetapi pendapatannya pun juga tidak terlalu besar dan juga tidak tentu, karena untuk tarifnya Kurnia hanya mematok 3.000 per anak. Jadi ya dibilang untuk worth it enggaknya ya sebenarnya kurang. Tetapi di sini Kurnia selain untuk mengisi kesibukan, juga untuk berbaktilah kepada tetangga ya, karena dulu Kurnia beasiswa dari pemerintah. Hitung-hitung ini balasan Kurnia untuk membalas beasiswa tersebut kepada negara. Oke, jadi yang pertama, setelah pendapatan, Kurnia akan mengelompokkan pengeluaran wajib dulu ya. Di sini yang tidak boleh diutik-utik itu adalah untuk mama ya, untuk emak. Di sini Kurnia plot sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk makan, untuk listrik dan lain-lain, langsung Kurnia sendirikan. Di sini saya jadikan 1 ya. Jatah untuk mama ini 1 juta. Kemudian setelah itu uang pribadi. Jadi dari pendapatan 1.600.000, Kurnia kasih ke mama 1 juta, tinggal 600.000 rupiah. Nah, baru nih Bun, dari 600.000 rupiah ini Kurnia plotkan ke kebutuhan pribadi seperti bensin dan lain-lain. Jangan lupa ya Bun, ketika kita punya pendapatan sekecil apapun itu, kita harus menyisihkan untuk tabungan. Nah, di sini Kurnia menyisihkan sebesar 100.000 rupiah. Nah, apabila pendapatan Kurnia itu nominalnya kurang dari 1.600.000, berarti tetap Kurnia plotkan untuk 1 juta itu untuk mama. Nah, kemudian untuk tabungan dan lain-lain baru nominalnya Kurnia kurangi, biasanya 50.000 atau berapa. Yang penting dalam 1 bulan Kurnia harus menabung. Pernah juga dulu Kurnia gajinya cuman 500.000 1 bulan. Jadi benar-benar bingung ya Bun ya, dikasih ke mama semua, tapi nanti untuk kebutuhan yang lain tidak terpenuhi. Misalnya untuk bensin, untuk pulsa dan lain-lain gak terpenuhi. Pernah Kurnia seperti itu, karena memang ya sekali lagi guru honorer, jadi untuk gajinya tidak menentu. Nah, biaya wajib bulan Desember di sini ada uang pribadi tadi ya 600.000, ada tabungan. Setelah itu
Di sini baru untuk transport, wifi, dan lain-lain. Nah, untuk transport nih Bun, Kurnia jatah 200.000 satu bulan. Meskipun ini nanti sangat kurang Bun, karena jarak sekolah dari rumah Kurnia itu jauh. Tetapi Kurnia plotkan 200.000 ya, nanti untuk kekurangannya bisa nanti dari uang les atau yang lain. Lalu untuk wifi Bun, di sini untuk wifi satu bulannya 150.000. Kemudian ada arisan Karang Taruna di sini satu bulan 20.000. Jadi untuk total biaya wajibnya itu 370.000. Nah, sekarang kita jumlah ya Bun. Uang pribadi tadi 600.000, kemudian dikurangi tabungan 100.000, dan juga untuk biaya wajib tiap bulan itu 370.000. Jadi untuk sisanya sangat sedikit ya Bun. Bahkan Kurnia ketika mau beli skincare atau yang lain-lain mikir-mikir banget ya Bun. Soalnya ya seperti itu, karena uangnya memang kalau diplotkan semua harus terpenuhi, nggak cukup, akhirnya ya dipilih yang penting-penting saja. Nah, di sini ada biaya yang selalu berubah. Jadi, biaya yang selalu berubah ini biaya yang kadang bisa kurang dari plot kita atau lebih dari plot kita atau jatah. Nah, sedekah. Untuk sedekah Kurnia sesuaikan ya Bun, sesuai dengan kebutuhan. Kali ini Kurnia ngisinya 30.000. Kemudian di sini ada juga belanja bulanan seperti sabun, sampo, atau mungkin nanti butuh jarum-jarum pentul atau yang lain. Nah, jadi nggak minta mama lagi. Ada juga untuk membeli alat tulis kantor ya, atau ATK sebagai sarana prasarana dalam mengajar. Kurnia budget 30.000 ya untuk belanja bulanan. Sebetulnya Bun, kalau dijumlah seperti itu ya, itu sangat kurang. Tetapi mau tidak mau kita harus mencukup-cukupkan. Untuk jajan 30.000 itu artinya dalam satu minggu Kurnia boleh jajan sekitar 7.000 ya, satu minggu 7.000 sampai 8.000. Kemudian insidental, dana cadangan untuk Kurnia. Nah, sekarang kita jumlahkan. Biaya yang selalu berubah setelah dijumlah itu sebesar Rp130.000. Nah, untuk bunda-bunda yang di rumah, kalau mungkin diplekkan atau disesuaikan dengan budgetingnya Kurnia, mungkin ada di daerah lain yang harga-harganya lebih mahal atau lebih murah. Jadi ini hanya untuk referensi ya Bun. Yang Kurnia sampaikan yang paling penting adalah menabung itu sangat penting. Tetapi yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan. Jadi menabung sangat boleh, tetapi yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan. Menabung tidak harus besar, yang paling penting kita konsisten. Kemudian sekarang kita jumlah untuk biaya wajib bulan Desember 370.000, biaya yang selalu berubah tadi 130.000, dan tabungan 100.000. Nah, untuk biaya sekali lagi ya Bun, kita tidak bisa menyamaratakan karena harganya berbeda-beda. Nah, setelah itu Kurnia akan membuat jejak pengeluaran Kurnia. Nah, jadi nanti di sini akan
diketahui ya Bun, uangnya Kurnia itu kemana aja. Kemudian kita bisa mengevaluasi dari keluar uang itu, apakah dalam 1 bulan kita menggunakan dengan hal-hal yang penting, atau mungkin bisa dilihat, oh ternyata banyak jajan. Nah itu nanti bisa dilihat di jejak pengeluaran ini. Untuk mencatat keuangan sebenarnya tidak perlu ribet-ribet ya Bun Kurnia. Yang paling penting dari catatan ini kita bisa lihat, kita bisa evaluasi kemana keluar masuk uang kita. Nah di sini ada nomor, tanggal, keterangan. Jadi keterangan ini bisa diisi untuk apakah uang kita, kemudian ada jumlah nominalnya, jejak pengeluaran. Jadi Bunda semua bisa menyesuaikan mau diganti apa gitu boleh. Nah, seperti ini. Kemudian di sini Kurnia juga membuat pendapatan lain-lain. Di sini seperti les atau mungkin hasil laba jualan jajanan gorengan Kurnia. Ada berapa itu nanti bisa masuk di sini. Jadi nggak campur aduk ya Bun. Di sini ada nomor, hari, tanggal, keterangan dan jumlah. Nah, selain Kurnia sebagai guru honorer, les juga Kurnia kadang membawa gorengan atau yang lain ke sekolah untuk anak-anak seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya Bun. Nah, ketika dijumlahkan ini sudah pas 600.000. Pendapatan lain-lain, nah tadi dicatat di sini. Kemudian tabunganku. Nah, jadi Bun di sini ada nomor, bulan, kemudian debit. Debit itu artinya uang masuk, kredit uang keluar dan saldo. Jadi Bun ketika bulan 1, bulan Januari Kurnia nabung berapa nanti dimasukkan di debit gitu. Nanti untuk bulan selanjutnya di bawahnya debit gitu. Kalau mau diambil berarti nanti ngisi di kredit. Seperti itu Bun. Nah, sekarang kita tata ya uangnya. Di sini ada 1.600.000. Nah, ini uangnya uang les-lesan ya Bun. Jadi 2.000-an, 3.000-an ini receh-receh. Nah, nggak masalah, yang penting masih bisa dipakai ya. Ini uangnya kalau dibuat beli sesuatu pun juga masih bisa, meskipun udah seperti ini ya Bun. Namanya dari uang dari anak-anak ya, kadang lungsep banget. Nah, ini dihitung dulu ya. Kurnia itu sangat senang ya namanya ngitung-ngitung uang. Ya meskipun jumlahnya seperti itu sudah tahu ya segitu, tapi senang banget kalau ngitung-ngitung uang. Kemudian ini sudah Kurnia tukerkan ya, 1 kepit ini 100.000. Nah, ini juga 100.000 ya Bun. 5.000-an sama 10.000-an, kemudian ini 5.000-an. Ini juga 100.000. Supaya lebih mudah gitu Bun. Yang ini juga senang banget Bun kalau lihat fisik uang gitu ya. Artinya kita bisa melihat jerit payah kita dalam 1 bulan. Nah, ini ada lagi Bun, nah ini 100.000 uang dari hasil les seperti itu ya. Tapi untuk corona ini tidak terlalu banyak ya Bun, jadi terbatas sekali. Paling ya 1 bulan itu 200.000 seperti itu ya. Alhamdulillah lah bisa tambah untuk bensin. Nah, sekarang kita bagi-bagi. Nah, Kurnia hitung lagi, padahal udah tahu jumlahnya. Nah, sekarang kita taruh. Nah, di sini insidental ya. Jadi biaya untuk kebutuhan mendadak. 2, 3, 4, 5. Jadi kita masukkan ke amplopnya pun juga sederhana sekali ya Bun. Yang penting rapi dan juga cantik ya, menurut Kurnia udah cantik nih. Cuman butuh bolpen merah sama amplop. Kemudian untuk jajan 30.000. Oke, dimasukkan. Nah, kemudian
belanja bulanan. Nah, belanja bulanan ini juga 30.000 ya bun. Cukup nggak cukup? Kalau dibilang sebenarnya nggak cukup, iya memang nggak cukup, cuman harus mencukup-cukupkan. Ditaruh amplop, kita singkirkan dulu. Sedekah. Nah, untuk sedekah ini bun, biasanya Kurnia ngasih ke yang lebih deket-deket, jadi lebih deket rumah gitu bun. Misalnya ada anak yatim seperti itu, jadi nggak perlu harus ke mana yang jauh gitu, nggak. Yang penting kan, yang paling penting kita utamakan yang dekat-dekat dulu ya bun. Setelah sedekah, di sini transport. Nah, transport ini karena uangnya dolar semua ya, 2.000-an, 5.000-an, sampai nggak cukup. Jadi Kurnia seperti ini, taruh amplopnya lebih besar, kemudian dikasih tuh tulisannya transport. Next, wifi. Nah, untuk wifi ini biasanya bayarnya setiap tanggal 20 bun, tapi Kurnia selalu biasakan ketika gajian itu Kurnia pasang alarm tuh ya, tanggal 19 harus bayar gitu ya, pokoknya nggak boleh mepet-mepet gitu, karena Kurnia seneng disiplin. Kemudian ini arisan 20.000 dan tabungan ada 10.000. Maaf teman-teman, bunda-bunda 100.000. Tabungannya 100.000 ya bun. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Kurnia juga baru belajar ya bun. Kalau mungkin bunda dan teman-teman di rumah ada masukan buat Kurnia, bisa komen di komentar di bawah ya. Nah, ini untuk mama. Dan juga yang dolar itu pun, yang 2.000-an, 5.000-an itu uang hasil dagang dan juga les. Ya, meskipun sedikit ya, tapi harus kita syukuri. Alhamdulillah. Oke, setelah selesai, di sini Kurnia taruh sini dulu, taruh dompet yang slotnya banyak seperti ini. Gampang banget ya bun, uang jadi rapi dan muat banyak. Yang amplop juga ditaruh di sini seperti ini.